tahapan ini sudah dilakukan. Misalnya ada seseorang sampai ke pengabdian kepada hawa nafsunya. Terus bagaimana dia taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah itu maha pengampun. Kita tuh beruntung banget punya Allah yang maha pengampun. Allah itu maha bersyukur, maha bersabar ya. Bayangkan kita bikin dosa sebanyak-banyaknya, Allah sabar kan, nggak langsung dihukum sama Allah. Kita ngerumpi banyak banget gitu ya, kita nggak langsung dibikin sariawan kan sama Allah gitu ya. Ya Allah sabar banget gitu, bikin dosa banyak banget nggak dihukum sama Allah langsung. Beda sama kita kan, kita kalau cubit nyubit lagi, dipukul lagi. Allah tuh maha sabar, ditunggu taubat hambanya. Ditunggu mungkin nanti siang dia taubat, oh belum taubat juga, mungkin nanti sore dia taubat, enggak taubat juga gitu kan, sampai malam dia taubat, Masya Allah, terhapus dosa masa lalunya, seakan-akan dia tidak pernah melakukan dosa itu. Syaratnya apa taubat? Syaratnya 3. Yang pertama itu mengakui dosa-dosa masa lalu dia di hadapan Allah. Ya Allah, hamba pernah durhaka sama orang tua, atau pernah melakukan zina, atau pernah syirik dan seterusnya. Sampaikan kepada Allah dosa itu. Yang kedua apa? Menyesal. Ya Allah, hamba menyesal karena hamba nggak tahu, karena hamba dulu tidak memahami bahwa itu adalah dosa besar dan seterusnya. Itu sampaikan penyesalan kita kepada Allah. Baru terakhir berjanji untuk tidak melakukan lagi. Walam yusru ala ma fa'alu. Artinya apa? Berjanji untuk tidak melakukan lagi. Allah dalam hadis kursi bilang begini, seandainya ada hambaku membawa dosa seluas lautan, aku akan membawa ampunan seluas lautan pula. Jika ada hambaku datang kepadaku membawa dosa setinggi bukit, aku pun akan membawa ampunan setinggi bukit itu pula. Sampai seandainya hambaku punya dosa, bertaubat datang kepadaku membawa dosa seluas langit dan bumi, aku pun akan membawa ampunan seluas langit dan bumi, dan aku gak peduli, kata Allah, seberapa besar dosa hambaku, kalau dia datang kepadaku mohon ampun, aku ampuni. Coba, rugi kalau misalnya kita punya dosa nggak mohon ampun sama Allah. Kalau dosa besar kan taubat, dosa kecil dengan istighfar. Sering-seringlah beristighfar, karena kita setiap hari bikin dosa ya. Sebenarnya kita setiap hari bikin dosa, sadar tidak sadar ada saja dosa yang kita lakukan gitu. Maka kalau Rasulullah itu istighfarnya minimal tuh 100 sampai 1000, bahkan bisa lebih dari itu. Jadi kalau kita mau tidur, kita ingat-ingat hari ini saya ngapain ya. Oh alhamdulillah saya ngaji misalnya, alhamdulillah saya sudah menunaikan kebaikan, bisa ini alhamdulillah. Tapi kalau ya Allah hari ini kok saya banyak dosa gitu ya, cekcok sama suami, marah-marah sama anak, ya Allah dosaku banyak banget, baca istighfar minimal 100 kali. Kenapa sih? Kita kan nggak pernah tahu waktu tidur Allah nyabut nyawa kita apa enggak gitu. Kita pengen saat kita menghadap Allah itu dosa-dosa yang hari ini kita lakukan sudah diampuni sama Allah. Apalagi kan perempuan ya, dalam waktu 1 hari itu kan mengeluarkan 20.000 kosakata. Banyak tutur kata yang mungkin melukai, banyak tutur kata yang mungkin menyakiti dan seterusnya. Maka kita harus perbanyak istighfar. Kalau laki-laki kan hanya 7.000 saja. Laki-laki sedikit ya, makanya sedikit dosanya. Perempuan banyak di neraka karena 2 hal. Pertama, karena tidak bersyukur dengan suaminya. Yang kedua, tidak pandai memanage lisannya. Jadi saya mohon maaf juga ya kalau selama saya ngajar ada tutur kata yang melukai atau yang menyakiti, saya mohon maaf begitu. Itu